Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Karena ternyata hampir semua penonton lebih suka untuk video yang membahas novel seperti ini dibuat dalam durasi yang lebih panjang, maka mulai sekarang playlist ini dan video lain di masa mendatang yang memiliki konsep serupa akan saya buat agar selalu berdurasi kurang lebih 15 menitan. Ya, meskipun artinya saya harus nulis naskah lebih banyak dari biasanya, ngedit video lebih banyak, tapi ya nggak apa-apa, demi watch time juga. Dan terakhir, bagi yang belum subscribe, bolehlah dipertimbangkan ulang untuk subscribe channel kecil ini sebagai bentuk dari dukungan. Oke, mari kita mulai saja pembahasannya. Hari keempat semenjak meninggalkan reruntuhan benteng. Banyak hal yang terjadi semenjak saat itu. Mulai dari diserang sama desa yang kelaparan, sampai bertemu dengan para bandit, tapi yang apes bukanlah partinya satu, melainkan para banditnya karena mereka dikalahkan, dan 2 kuda mereka diambil alih sama satu. Apakah mencuri dari pencuri merupakan hal yang wajar di sana? Katanya satu sih hitung-hitung buat tambahan, karena mereka akan memasuki hutan yang mana memerlukan kuda tambahan. Pada saat Sato memeriksa demon yang ada di kota Muno, terlihat bahwa doppelgandernya berlipat ganda. Yang awalnya cuma ada 1 doppelganger, sekarang udah ada 8. Dan mereka berkeliaran di kota-kota. Demonnya sendiri berkeliaran di bawah kastil, dan saat muncul kembali di map, HP dan mananya telah surut. Asumsi Sato, mungkin core dari kota Muno terletak di sana, dan si demon mencoba mengambil alih core tersebut. Tambahan kecil, ketika Sato mengobservasi, didapati bahwa demon itu mampu berpindah lokasi dengan doppelgangernya secara instan. Tapi untungnya, melakukan hal semacam itu menguras cukup banyak mana. Jadi demon itu tidak mungkin bisa melakukan perpindahan terus-menerus. Jika harus melawan si demon, Sato merasa bahwa dirinya harus menyingkirkan para doppelgangernya terlebih dahulu untuk mencegah si demon yang asli bertukar tempat dengan doppelgangernya. Selain demon, Sato juga mengecek para demi-goblin yang populasinya meningkat tajam. Tapi melihat bahwa mereka rata-rata hanya berada di level 1, Sato rasa tidak ada ancaman yang berarti dari mereka, karena para demi-goblin juga harus berhadapan dengan binatang buas dan monster yang ada di sana. Oke, kembali ke situasi saat ini. Sekarang Perti Sato sedang menyiapkan makan siang di pinggir sungai di dekat persimpangan menuju ke hutan. Mereka berniat membuat hidangan berupa hotpot yang berisi bahan-bahan yang mereka dapat selama perjalanan. Ada burung kepala 2, jamur, dan kubis. Poci dan Tama membubut bulu dari si burung kepala 2 sebelum dimasak. Burung ini dikatakan besar loh. Poci dan Tama berdua saja masih lebih kecil dibandingkan seekor burung ini. Sementara itu, yang lainnya juga mempersiapkan bahan-bahan atau perlengkapan lain. Setelah Poci dan Tama selesai, Sato menyimpan jeroan dari burung tadi karena jeroannya mau dipakai buat bikin stamina recovery potion. Ini cukup masuk akal. Setelahnya, mereka rebus tulang dari burung itu untuk bikin kaldu. Dan dari tulang burungnya ada kayak daging yang nempel gitu. Kalau di tempat saya sih orang nyebutnya tetelan. Sisa-sisa daging yang nempel ke tulang. Nah, ngelihat ada tetelan ini, Arisa malah minta dibuatkan chicken dumpling. Dan karena Sato nggak tahu bahan apa untuk membuatnya selain ayam, dia mencampur bahan-bahan seadanya seperti tepung, telur, jamur, ya dibantu dengan skill cookingnya. Arisa lalu yang bertugas membuat dumpling sederhana ini dalam jumlah banyak. Ya, hitung-hitung karena ini juga idenya. Setelah semua bahan tersedia, mereka lalu merebus bahan-bahannya sampai matang. Tapi di saat menunggu rebusan matang, Sato melihat ada seorang wanita yang terdeteksi radarnya. Di sini mulai seru deh. Nama dari wanita ini adalah Karina Muno, putri dari Baron Muno. Sato berpikir, apa yang dilakukan sama putri si Baron di sana?
Sato kira dia kabur karena dijodohkan sama hero palsu, fake hero. Dan setelah beberapa saat, terlihat di radarnya bahwa kondisi si Karina ini jadi tak sadarkan diri. Sato lalu mengajak Pochi dan Tama untuk melihatnya. Setelah berjalan sebentar dan menemukan si Karina yang berada di dalam barrier berbentuk seperti kepompong yang bersinar lemah, Sato mendekati Karina dan menyelamatkannya dari barrier. Dan tiba-tiba ada suara yang bertanya pada Sato. Suara itu berasal dari magic tool yang ada di antara Buba Karina. Catatan, di sini Sato sempat terdistraksi atas Buba Karina yang berukuran jumbo. Meskipun di ilustrasinya terlihat bahwa it's just totally normal. Saya sampai berhenti nulis naskah beberapa hari gara-gara bagian ini. Sepertinya saya masih belum terbiasa membaca cerita yang seharusnya slice of life diselingi hal-hal semacam ini. Oke, kembali lagi ke magic tool yang tadi. Magic tool tersebut dapat berbicara dan namanya adalah Raka. Raka mempercayakan tugas melindungi Karina kepada Sato karena menurutnya Sato bukanlah pribadi yang jahat dan Raka sendiri perlu istirahat untuk memulihkan mananya. Sato, Pochi, dan Tama pun kembali ke rombongannya dengan membawa Karina. Saat mereka sampai di camp, anggota Perti yang lain tampak cukup terganggu dengan Buba Karina dan yang paling terlihat adalah Arisa yang mengatakan merasa Sato lebih memilih wanita dengan Buba Jumbo plus blonde dan posisinya sebagai calon istri pertama yang sah mungkin dalam bahaya. Ya, meskipun ini semua cuma pernyataan sepihak. Tanpa menanggapi semua komentar, Sato mengajak yang lainnya untuk makan hotpot yang telah matang tadi. Karena Sato juga ragu Karina akan sadarkan diri dalam beberapa saat. Mereka lalu menyantap hidangan yang saya nggak akan jelaskan seperti apa detailnya. Tapi dengan imajinasi saya mengacu pada novel, ini sih terbaca enak banget. Apalagi suasananya yang kayak lagi camping. Jadi keingat vibes-nya Eurocamp. Namun, di tengah-tengah situasi yang sangat heartwarming ini, si Karina tiba-tiba bangun. Sungguh klise. Tapi enak kalau Karina bangun terus minta makan atau apalah. Ini Karina bangun gara-gara aroma makanan, tapi malah langsung nyerang Sato karena dia kaget tiba-tiba ada pria. Tapi karena Karina ini masih lemes, ia tadi di radar sebelum tak sadarkan diri, statusnya adalah lapar. Jadinya dia sempoyongan dan ditangkap sama Sato. Sato pun mikir, apa jangan-jangan ini cewek fobia sama laki-laki. Namun Sato menjelaskan bahwa dia disuruh sama magic tool si Raka tadi buat ngelindungi dirinya. Setelah itu, Karina mulai agak tenang dan memperkenalkan diri sebagai putri kedua dari Baron Muno. Sato berpikir apa Karina punya tujuan tertentu karena mengungkapkan identitasnya sebagai putri Baron Muno segampang itu kepada orang asing. Sato lalu membawa Karina menuju Kotatsu dan menyuruhnya duduk di antara Nana dan Lulu. Tapi Karina berhenti setelah melihat Pochi dan Tama. Awalnya Sato mengira mungkin Karina punya pandangan yang sama seperti orang-orang terhadap Beast Folk. Tapi Karina malah kaget dan bertanya apakah Sato adalah hero. Sato mencoba ngeles dan berkata bahwa dirinya cuma pedagang keliling yang rendah hati. Saat dipikir ulang, Nadi dari kota Seryu juga mengatakan bahwa hero pertama memiliki anggota Perti yang bertelinga hewan. Jadi kemungkinan Karina mengetahui hal ini dan menarik kesimpulan begitu saja. Tanpa membahas lebih lanjut, Sato mulai menawarkan makanan mereka pada si Karina. Karina yang merupakan seorang anak baron, yang artinya dia seorang bangsawan, makan dengan table manner yang sangat sopan. Melihat hal ini, Lulu dan Arisa tiba-tiba makan dengan lebih sopan. Meskipun udah telat tapi ya udahlah, mungkin mereka malu karena mereka dulunya juga adalah seorang bangsawan. Karina mengatakan bahwa makanan itu sangat enak. Ya, kalau nggak enak patut dipertanyakan lagi tentang skill cookingnya Sato. Selesai makan, Liza, Pochi, dan Tama bergegas membersihkan peralatan makan yang kotor. Dan Sato berbincang dengan Karina untuk membicarakan situasinya.
dengan Lulu yang diperintahkan membuat teh untuk mereka. Teh yang disajikan adalah teh hijau biru. Saya gak mampu membayangkan bagaimana teh warnanya hijau biru, tapi ya udahlah, namanya juga isekai. Saat melihat bahwa dirinya disuguhi teh hijau biru, Karina lalu berkata bahwa sudah 2 tahun semenjak dia minum teh hijau biru. Sato udah ngerasa aneh, mana mungkin bangsawan gak mampu beli teh, dan kalaupun harus import, itu bukanlah perkara yang sulit. Karina lalu mengatakan bahwa adanya teh ini ditambah hidangan hotpot tadi menandakan bahwa Sato mesti merupakan orang yang cukup kaya, cukup berada. Sato merasa keberatan dipuji atas hal itu. Menurutnya, semua hidangan dan teh ini adalah hal yang sangat sederhana. Bahkan mereka menggunakan bahan lokal dan biaya makan mereka nggak lebih banyak dari rata-rata biaya makan orang biasa. Karina menambahkan, kalau masakannya Sato lebih berkelas dari masakan di kastilnya. Ternyata, di wilayah Monobaroni sedang dalam masa paceklik dan tidak mungkin seorang baron makan makanan mewah di saat seperti itu. Biasanya di kastil, mereka hanya makan sup kacang dan kentang manis. Setelah mendengar penjelasan dari Karina, Sato malah terkesima dalam pikirannya. Karena Karina dapat mensuburkan bubanya bahkan di tengah diet seperti itu. Tapi selain terkesima seperti itu, Sato juga merasa kalau memang baronnya setulus itu, maka satu-satunya penjelasan atas korupsi di puncak birokrasi dan Soldiers adalah sesuatu yang diatur si Hell Demon. Sato lalu bertanya ada urusan apa dirinya di tengah hutan begini, dan kata Karina, dirinya mencari raksasa yang tinggal di dalam hutan untuk meminta bantuan mengalahkan Hell Demon. Karina menambahkan banyak detail seperti bagaimana Demon menyamar sebagai Magistrel dan fake hero dan menipu ayah dan kakaknya. Lalu Raka menyuruhnya untuk menuju ke hutan dan mencari si raksasa yang dapat mengalahkan si Demon. Namun setelah Karina selesai bicara, Raka yang seharusnya dalam status istirahat tiba-tiba berkata pada Karina kalau terlalu banyak yang dia bicarakan. Karina pun meminta Sato untuk merahasiakan perbincangan mereka ini. Raka juga berterima kasih pada Sato dan memanggilnya Mighty One karena dapat menghalau serangan Karina yang telah diperkuat dengan strength enhancement-nya Raka. Mendengar bahwa Raka sampai mengakui kekuatan Sato, Karina menyela dan mengatakan mungkin Sato dapat membantu mengalahkan Demon. Namun Raka langsung menyuruh Karina agar tidak mengatakan sesuatu yang mustahil. Karena meskipun Sato kuat, dia tetaplah manusia biasa. Orang yang dapat mengalahkan Demon hanyalah orang yang terpilih sebagai hero atau orang-orang yang memang terpilih lainnya. Sato mendengarkan perdebatan mereka sambil tersenyum dengan skill poker face-nya. Tapi Sato masih bingung karena seingatnya Demon di sini cuma level 40-an ke bawah. Dan raksasa yang ditemukan Sato lewat mapnya berlevel di atas 30. Jadi Sato merasa bahwa Raka sedikit berlebihan saat mengatakan yang bisa mengalahkan Demon hanyalah hero atau yang setingkat. Sato merasa mungkin skill Perceive Demon milik Raka hanya mendeteksi adanya Demon, bukan mengetahui kelasnya. Karina lalu meminta Sato yang seorang merchant untuk mengantarkannya ke desa raksasa. Barangkali Sato pernah tahu di mana itu. Sato bilang kalau dirinya tidak tahu, tapi dia punya gambaran kasar bagaimana untuk sampai ke sana. Karina meminta tolong, tapi Arisa memotong dan mengatakan bahwa sebuah ucapan terima kasih akan bernilai bagus. Karina salah paham dan mengatakan kalau dia pasti akan membayar. Namun Arisa menegaskan ulang kalau dia belum berterima kasih pada masternya karena telah menyelamatkannya di hutan. Karina lalu mengucapkan terima kasih dengan etika ala bangsawan dengan mengangkat sedikit ujung roknya. Dan di belakangnya, Pochi dan Tama menirunya. Dan singkatnya mereka ketambahan satu orang dalam perjalanan menuju desa raksasa. Oke, part ini isinya cukup biasa. Selain pertemuan dengan Karina tentunya, semuanya terbaca sangat slice of life. Wajarlah masih pembukaan. Terima kasih telah menonton sampai di titik ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.